Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari di mana kita menyambut malam 1 Syawal, malam Idul Fitri, di mana pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang kembali kepada fitrah, tentang keutamaan malam Id dari beberapa kajian kitab yang saya kumpulkan, di mana qala ulama laisal Id liman labisal jadid, innamal Id liman ta'atuhu tazid. Wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa Id. Laisal Id, bukanlah disebut hari Id, bukanlah disebut hari raya, liman labisal jadid, bagi orang yang memakai pakaian yang baru. Tapi sesungguhnya innamal Id, sesungguhnya yang disebut dengan hari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Wa kullu yaumin, dan setiap hari, la yu'sa fihi, di mana di situ tidak ada maksiat, dia tidak melakukan suatu perbuatan maksiat, fahuwa Id, maka itu adalah hari Id. Sehingga bagi seorang mukmin, Id itu bisa setiap hari jika dia menjauhkan dirinya dari segala perbuatan maksiat. Hari raya baginya adalah tiap hari jika dia menjauhi segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari sama-sama kita merenungkan tentang keutamaan Id atau hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nabi SAW bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari-hari raya kalian dengan takbir. Hiasilah hari-hari raya kalian dengan kalimat Allahu Akbar. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man ahya laylatayil idain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa saja yang menghidupkan 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, ya, malam Idul Fitri malam 1 Syawal dan malam Idul Adha malam 10 Zulhijjah, ahyallahu qalbahu yaumal qiyamati, ya, yauma tamutul qulub. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya pada hari di mana seluruh hati akan mati. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man ahyal layalil arba' wajabat lahul jannah. Siapa saja yang menghidupkan 4 malam, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam 9 Zulhijjah. Yang ketiga, Lailatul Nahar, malam 10 Zulhijjah, malam Idul Adha. Yang keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. InsyaAllah pada malam ini, malam 1 Syawal. Berkata Al-Imam Al-Allamah Al-Hifni
Wa aqallul ihya yahsul bi salatil isya fi jamaah wal azmu ala salatil subhi fiha. Minimal menghidupkan malam-malam yang disebutkan tadi itu bisa kita dapatkan yaitu dengan salat isya berjamaah, ya, disertai dengan tekad niat untuk salat subuh berjamaah. Ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah menghidupkan mayoritas sebagian besar malamnya dengan ibadah berupa salat, berzikir, ya, baca Quran dan lain sebagainya. Agar supaya apa? Agar supaya mendapatkan keutamaan yang besar ini, yaitu wajib masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hal-hal yang terkait juga. Nabi SAW bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard. Fala yurfa'u ila Allah ta'ala illa bi zakatil fitr." Bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi. Jadi ibadah puasa Ramadan kita itu akan tergantung antara langit dan bumi. Fala yurfa'u illa Allah ta'ala illa bi zakatil fitr. Maka tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala, ya, tidak akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan zakat fitrah. Maka pada kesempatan ini, ayo, ya, bagi yang belum melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah silakan. Ya, pembahasannya sudah kita dengarkan dari para ulama kita. Ya, zakat fitrah, ya, itu di dalam mazhab Syafi'i harus dengan makanan pokok yang kita makan. Ya, jadi bukan dengan konversi uang. Ya, maka masih ada kesempatan, ya, untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya amalan-amalan di hari Id. Ya. Saya kumpulkan dalil-dalilnya dari beberapa kitab. Ya. Disebutkan man istaghfara fi yaumi Id. Ya, siapa yang beristighfar pada hari Id, ba'da salatus subhi mi'ata marrah, setelah salat subuh 100 kali, la yabqa fi diwanihi syai'un minaz dzunub illa muhiya anhu. Tidak akan tersisa di catatan amalnya sedikit pun dari dosa kecuali semuanya sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tentunya ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus taubat. Ya. Wa yakunu yaumal qiyamati aminan min azabillah. Dan nanti di hari kiamat dia akan aman. Allah jaga dia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman qala, dan siapa saya membaca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, subhanallah wa bihamdi 100 kali Yaumal Id, pada hari Id, wa qala, dan ia membaca, ya Rabb, ya Allah, inni ataitu sawabaha li ahlil kubur. Sesungguhnya saya berikan, saya niatkan pahalanya untuk ahlil kubur. Ya, untuk ahlil kubur kaum muslimin. La yabqa ahadun minal amwat illa yaqulu yaumal qiyamah. Tidak akan ada seorang pun dari yang meninggal itu, ya, dari seluruh ahli kubur itu, kecuali nanti di hari kiamat akan berkata, ya Rahim, ya Allah yang Maha Rahman, irham abdaka hada waj'al sawabahu al-jannah. Ya Allah, limpahkanlah, kasihanilah, sayangilah hambamu ini, dan jadikanlah pahalanya dia masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, zayyinul idain bitahlil wat taqdis wat tahmid wat takbir. Hiasilah dua hari raya, hari Idul Fitri dan Idul Adha, dengan tahlil kalimat la ilaha illallah, wa taqdis subhanallah, wa tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih salasa mi'ah marrah. Siapa saja yang membaca subhanallah wa bihamdih 300 kali, ya, bisa kita sambil mempersiapkan persiapan untuk sholat Id, ya, persiapan sarapan sebelum berangkat sholat Id dan sebagainya, ya, bisa sambil aktivitas, ya. Wa ahdaha li amwatil muslimin, dia hadiahkan pahalanya untuk amwatul muslimin, ya, untuk ahli kubur dari kaum muslimin. Dakhala fi kulli qabrin alfun nur, akan masuk ke dalam setiap kubur 1000 cahaya. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfan nur, dan Allah akan jadikan untuknya nanti apabila dia meninggal, Allah jadikan untuknya cahaya 1000 cahaya apabila dia meninggal di kuburnya, ya, 1000 cahaya di kuburnya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man qala fi kulli wahidin minal idain, siapa saya yang membaca di baik Idul Fitri ataupun Idul Adha,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Arba'ami'a marrah, 400 kali. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali qabla salatul id, sebelum salat id. Jadi dari mulai salat subuh ya, kita baca tuh ya sampai menuju salat id, bisa sambil aktivitas silahkan ya. Wa zawwajahullahu ta'ala arba'ami'a haura. Allah akan nikahkan dia dengan 400 bidadari. Subhanallah. Surga nanti ya, enggak di dunia ya. Wa ka'anna ma'ataqa arba'ami'a raqabah, dan seolah-olah dia membebaskan 400 hamba sahaya. Wa wakkalallahu ta'ala bil malaikah yabduna lahul madain, dan Allah tugaskan para malaikat membangunkan untuknya kota-kota. Wa yagrisuna lahul asjar ila yaumil qiyamah, dan menanamkan untuknya pohon-pohon sampai hari kiamat. Pohon-pohon di surga, kota-kota di surga. Subhanallah. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ma taraktuha mundu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak meninggalkannya semenjak saya mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya, saya akan menyampaikan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana wa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma dahra kullahu. Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, puasa sepanjang masa. Subhanallah. 6 hari saja. Ya, di mana afdolnya berturut-turut. Jadi tanggal 1 Syawal kita libur dulu puasa, ya. Haram di situ puasa, kita makan dan minum, kita libur dulu ya puasa. Nah, mulai besoknya tanggal 2 Syawal ya, tanggal 2 Syawalnya langsung kita puasa lagi. Ya. Langsung kita puasa lagi sampai tanggal 7 Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Ya. Nah, ketika saya di Hadramaut, itu lebaran yang paling ramai itu adalah lebaran Syawalnya. Ya. Kalau yang tanggal 1 Syawal itu biasa saja, ya, beres sholat Id sudah hanya makan dan minum, ya, persiapan untuk ibadah lagi besoknya. Ya. Besok langsung puasa lagi terus. Nah, baru tanggal 8 Syawal itu baru lebarannya luar biasa. Ya, ramai di situ. Ya. Sebab apa? Sudah menikmati ya 36 hari puasa ibadah yang di situ pahalanya seperti puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Ya, maka ayo kita sama-sama ya manfaatkan ya untuk berpuasa kembali, ya, melanjutkan puasa, menyempurnakan pahala kita berpuasa ya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Afdolnya ya, afdolnya adalah berturut-turut ya. Berturut-turut tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal afdolnya. Tapi kalau misalkan terhalang karena sesuatu hal ya, karena misalkan keluarga besar berkumpul ya, nggak enak kalau misalkan tidak ikut makan, tidak mensuguhi dan sebagainya, ya sudah, silahkan selama bulan Syawal ya, selama bulan Syawal itu boleh misalkan Senin Kamis atau misalkan Ayyamul Bidnya dan sebagainya, itu dijalankan, yang penting 6 hari selama bulan Syawal. Meskipun afdolnya adalah secara berturut-turut ya. Kita niatkan. Kalau yang tahun lalu belum mempunyai kebiasaan seperti itu, silahkan. Insya Allah mulai tahun ini kita sama-sama membiasakan diri untuk menjalankan ya kebiasaan-kebiasaan bulan suci Ramadan, diantaranya dengan berpuasa, yaitu puasa sunnah, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Yang keutamaannya subhanallah sama atau fakaan nama shomad dahra kullah, seolah-olah dia puasa sepanjang masa, sepanjang tahun ya, pahalanya luar biasa. Kita bisa dapatkan
hanya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan madrasah Ramadan, dengan pendidikan di bulan suci Ramadan, dengan pendidikan sholat tarawih, qiyamul lail, pendidikan puasa sunnahnya, pendidikan amal ibadah sunnahnya, pendidikan tadarus Al-Qur'annya, tilawatul Qur'annya, pendidikan disiplin waktu, semua yang diajar di dalam madrasah Ramadan kembali melekat setelah bulan suci Ramadan sebagai alamatul qabul ibadati fi Ramadan. Alamatul qabulil ibadati fi Ramadan huwa istimrarul ibadah ba'da Ramadan. Tanda dikabulnya ibadah kita selama bulan suci Ramadan adalah kontinunya, terus-menerusnya kita beribadah setelah bulan suci Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan lagi kebiasaan kita tilawatul Quran, tadarus Quran di bulan Ramadan. Kita lanjutkan kebiasaan tersebut setelah bulan Ramadan. Jangan kemudian selesai Ramadan itu Quran ditaruh lagi di lemari, ya, disimpan di kotak, ketemu lagi Ramadan tahun depan. Jangan seperti itu. Justru harus kita lanjutkan tadarus Qur'annya, wiridannya, zikirnya, ya, qiyamul lailnya. Hanya saja nggak ada taraweh, ya, tidak ada taraweh di luar Ramadan. Taraweh itu spesial bulan Ramadan. Gantinya apa? Qiyamul lail, ya, qiyamul lail, witir, ya, kita bisa kerjakan 11 rakaat, ya, yang biasanya hanya 2 rakaat, 3 rakaat, kita sempurnakan menjadi 11 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabul amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan semangat beribadah dan dikabul ibadah kita hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Atas nama seluruh Dewan Asatiz, seluruh jamaah Al-Ihya Insan Kamil, saya mengucapkan minal aidin al faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum fi khairin wa afiyah. Billahi taufiq wal hidayah wa al'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.